Kalau ngomongin soal orang-orang terkaya di dunia, kita pasti langsung kepikiran Elon Musk pemilik Tesla, keluarga kerajaan Inggris, atau selebritis seperti keluarga Kim Kardashian. Tapi ada satu keluarga yang mungkin gak semua kita tahu. Dan ini katanya keluarga terkaya sepanjang sejarah. Mereka adalah keluarga Rothschild. Keluarga Yahudi asal Jerman yang udah ada sejak 200 tahun lalu yang masih kaya sampai saat ini. Kekayaan bersih mereka katanya sampai 2 triliun US dollar atau setara dengan 30 kuadriliun rupiah. Dan pendapatan tahunan mereka katanya mencapai 390 miliar US dollar atau setara dengan 5.872 triliun rupiah. Tapi sampai sekarang belum ada sumber terpercaya yang bisa ngebuktiin kebenaran dari pernyataan tersebut. Keluarga ini gak cuma terkenal sama kekayaannya, tapi juga sama pengaruhnya di dunia finansial seperti bank dan investasi. Bahkan disebut-sebut kalau keluarga Rothschild inilah yang menjadi pelopor adanya international finance. Karena kekayaan dan pengaruh yang besar, muncul banyak teori konspirasi yang sampai sekarang juga masih jadi tanda tanya. Ada cerita apa sih di balik kekayaan keluarga Rothschild? Teori konspirasi tentang keluarga Rothschild ini ada berbagai macam. Ada yang nyebutin kalau keluarga Rothschild adalah pengendali perekonomian dunia. Mereka disebut-sebut punya 30% kepemilikan bank sentral di berbagai negara. Ada juga yang bilang kalau keluarga ini memegang hak paten pelacakan infeksi virus corona dan paten pengujian COVID-19 sejak 2015. Karena kepemilikan hak paten ini, katanya mereka dapat untung dari COVID-19. Teori konspirasi lain menyebutkan kalau mereka sengaja memulai Perang Dunia Pertama untuk dapetin keuntungan dari situ. Gak cuma itu, keluarga Rothschild juga sering dikaitkan dengan teori tentang Illuminati, pembunuhan Presiden Amerika Serikat, tatanan dunia baru, dan teori lainnya. Tapi, namanya juga teori konspirasi, ya belum ada dokumen yang bisa konfirmasi hal tersebut sih. Kemunculan berbagai teori konspirasi keluarga Rothschild juga bukan tanpa alasan. Keluarga ini sudah lama dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di dunia. Makanya, gak heran kalau mereka sering menjadi target perhatian banyak orang. Sejarah keluarga yang panjang dan misterius, serta praktik bisnis yang cenderung tertutup juga menciptakan celah untuk membuat spekulasi. Oke, memangnya gimana sih sejarah keluarga Rothschild? Cerita kekayaan keluarga Rothschild dimulai dari Mayer Amschel Rothschild. Dia nggak terlahir sebagai orang kaya. Dia cuma orang Yahudi yang tinggal di rumah kecil berisi 30 orang. Ayahnya, Amschel Moses Rothschild, bekerja sebagai pedagang kain sutra dan menukarkan mata uang. Ketika kedua orang tuanya meninggalkan Acacar, Mayer Rothschild masih berusia 12 tahun dan tinggal dengan kerabatnya. Ia pun magang dengan Simon Wolf Oppenheimer, seorang bankir Yahudi. Disinilah Mayer belajar soal keuangan, perdagangan luar negeri, dan koin-koin langka dari Persia, Roma, dan Kekaisaran Bizantium. Tahun 1763, Mayer berusia 19 tahun. Ia kembali ke Frankfurt dan melanjutkan bisnis ayahnya bersama dengan saudaranya. Mayer menjadi pedagang koin langka dan mulai menjalin hubungan bisnis dengan putra mahkota Wilhelm dari Hesse yang juga membeli koin dari ayah Mayer. Dari hubungan tersebutlah bisnis Mayer mulai berkembang. Mayer mulai memberikan layanan keuangan lain serta mulai menjalin hubungan dengan para bangsawan. Di tahun 1770, Mayer menikah dengan anak perempuan dari seorang money changer. Pasangan ini kemudian melahirkan 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Di awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an tepatnya, Mayer Rothschild mengirimkan 5 putranya ke 5 negara yang merupakan pusat dari keuangan di negara Eropa, yaitu Napoli, Wina, Paris, London, sementara putra pertamanya menetap di Frankfurt. Dengan anak-anak Mayer Rothschild yang tersebar di seluruh Eropa, kelima cabang ini menjadi terhubung dan mereka menjadi bank pertama yang melakukan transaksi lintas negara. Perang menjadi titik balik kesuksesan keluarga Rothschild. Meminjamkan dana perang kepada pemerintah memberikan banyak kesempatan untuk keluarga Rothschild melebarkan sayap investasinya ke berbagai industri. Mulai dari batubara dan perminyakan, real estate, sampai wine. Strategi diversifikasi ini membuat aset keluarga Rothschild meningkat sangat pesat. Gak cuma itu, tapi jaringan mereka juga semakin meluas dan inilah yang membuat mereka punya akses untuk bisa ke berbagai pasar. Untuk mempertahankan kekayaannya, Mayer Rothschild memberikan wejangan bahwa kekayaannya hanya akan diturunkan kepada anak laki-laki. Jadi, keturunan perempuan nggak dapat apa-apa. Ini yang akhirnya mendorong perkawinan terjadi antara anggota keluarga. Antara tahun 1824 dan 1877, terjadi 36 pernikahan keturunan laki-laki Mayer Rothschild. Dari jumlah itu, 30 diantaranya menikah dengan sepupu pertama atau kedua. Salah satu penyumbang kekayaan keluarga Rothschild terbesar adalah anak ketiga Mayer Rothschild, yaitu Nathan Mayer Rothschild.
Bisa dibilang dia adalah yang paling sukses di antara kelima anak laki-laki. Nathan pindah ke Manchester, Inggris di tahun 1798 untuk mendirikan bisnis tekstil. Baru pada tahun 1810, ia pindah ke London untuk menjadi bankir dan mendirikan N.M. Rothschild yang masih ada hingga saat ini. Pada masa itu, Nathan Rothschild menghasilkan uang yang sangat banyak dalam Perang Waterloo. Gimana sih ceritanya? Setelah Revolusi Prancis, keadaan Eropa jadi tidak stabil. Terjadi peperangan antara Napoleon dan aliansi negara-negara Eropa yang saat itu dipimpin oleh Inggris di tahun 1800 hingga 1815. Nathan melihat ini sebagai kesempatan. Dia percaya kalau Napoleon bakal menang melawan Inggris. Dan ini akan menyebabkan banyaknya perang di kemudian hari. Yang artinya pemerintah Inggris akan membutuhkan banyak dana untuk membiayai perang. Salah satu cara untuk pemerintah mendapatkan biaya untuk mendanai perang adalah melalui surat hutang atau obligasi. Perang Napoleon ini akan sangat mempengaruhi harga obligasi. Kalau Inggris menang, maka harga surat hutang akan naik, dan sebaliknya. Kalau Inggris kalah, maka harganya akan turun. Melihat hal ini, Nathan mulai membeli dan mengumpulkan banyak emas yang nantinya akan dipinjamkan ke pemerintah Inggris dengan harga yang tinggi. Pemerintah Inggris juga nggak ada pilihan lain selain meminjam, karena mereka memang butuh banyak dana sih untuk perang. Tapi hasilnya ternyata nggak sesuai dengan prediksi Nathan. Napoleon kalah. Tentunya Nathan nggak mau rugi. Dia mau pastiin kalau dia terima kabar Napoleon kalah sebelum pemerintah Inggris dengar duluan. Karena berita kemenangan Inggris ini akan membuat Inggris jadi negara paling berkuasa dan banyak orang yang berminat untuk beli surat hutangnya. Akhirnya, Nathan berhasil dapetin kabar itu 1 hari sebelum pemerintah Inggris mengumumkan kemenangan tersebut. Ia pun menyebarkan rumor kalau Inggris kalah. Dan ini berhasil buat masyarakat Inggris jadi takut. Orang-orang mulai jualin surat utang mereka karena takut nilainya akan turun drastis kalau Inggris benar-benar kalah. Di sisi lain, Nathan beli surat utang Inggris dalam jumlah besar. Besoknya, ketika pemerintah Inggris mengumumkan kemenangan mereka, harga surat utang meroket. Tapi dia nggak langsung jual surat utangnya. Barulah 2 tahun setelah Perang Waterloo, ketika obligasi ada di harga tertinggi, Nathan menjual surat hutangnya. Sampai sekarang, gak ada yang tahu berapa tepatnya yang dihasilkan Nathan dari Perang Waterloo. Tapi, nilainya pasti besar banget. Jumlah aset Nathan dan 4 saudaranya mencapai 500.000 pound sterling pada tahun 1815 atau sama dengan 9,5 miliar rupiah pada kurs saat ini. Perlu diingat juga pada tahun itu rata-rata gaji orang hanya 50 pound sterling atau setara dengan 950.000 rupiah pada kurs saat ini. Tapi, keluarga Rothschild sempat tergoncang pada abad ke-20. Bank di Napoli harus tutup pada 1863, begitu juga dengan cabang di Frankfurt yang harus tutup di tahun 1901 karena nggak ada penerus laki-laki. Cabang Wina juga ditutup pada tahun 1938 setelah invasi Nazi ke Austria dan bahaya yang ditimbulkan terhadap orang Yahudi. Pemerintah Vichy di Prancis mengambil paksa properti Rothschild saat perang dan Nazi meminta berjuta-juta dolar seni dan benda berharga dari keluarga Rothschild di Austria. Seiring dengan berjalannya waktu, properti-properti keluarga Rothschild disumbangkan kepada pemerintah Inggris, Prancis, organisasi, maupun universitas dan lainnya. Pada tahun 1970-an, cuma ada 3 bank Rothschild yang tersisa. Cabang London, Paris, serta bank Swiss yang didirikan oleh Edmond Adolphe de Rothschild. Di tahun 1982, pemerintahan Prancis menyerang habis-habisan bank Rothschild di Paris, mengambil alih lalu mengubah namanya. Tapi, keluarga Rothschild kembali mendirikan bank di Prancis pada tahun 1987, baru kemudian di tahun 2003, bank cabang Prancis dan Inggris bergabung. Pada tahun 2008, semua kepemilikan diorganisir di bawah satu perusahaan tunggal. Di tahun itulah, seluruh bisnis keluarga Rothschild bersatu setelah kelima putranya membangun bisnis di seluruh Eropa. Dan sampai saat ini, keluarga Rothschild masih mempertahankan kekayaannya. Beberapa sumber memperkirakan kekayaan mereka mencapai 1,2 triliun US dollar atau sama dengan 18.000 triliun rupiah. Ini 4 kali lebih banyak daripada kekayaan Elon Musk. Tapi perlu diingat kalau kekayaan ini adalah milik satu keluarga besar. Sedangkan anggota keluarga Rothschild terkaya, David Meyer de Rothschild, seorang penjelajah dan pecinta lingkungan, diperkirakan memiliki kekayaan sampai 10 juta US dollar atau setara dengan 150 miliar rupiah. Sampai saat ini belum ada sumber yang bisa mengkonfirmasi jumlah kekayaan keluarga Rothschild karena keluarga mereka sangat misterius. Walaupun cukup tertutup, setidaknya kita bisa menebak-nebak lah ya dari gaya hidup mereka. Nggak kayak artis yang suka koleksi barang-barang mewah. Keluarga Rothschild lebih suka beli sesuatu yang ada nilai investasinya. Keluarga Rothschild terkenal dengan koleksi art dan merupakan salah satu kontributor museum seni terbesar di dunia. Mereka menjual cup dari abad keempat ini ke Museum Inggris. Banyaknya koleksi seni keluarga Rothschild juga terlihat ketika Nazi menguasai Prancis.
Saat itu, sekitar 3.500 koleksi seni keluarga Rothschild diambil. Bahkan, Adolf Hitler datang sendiri untuk milih koleksi seni keluarga Rothschild. Dan bukan keluarga Rothschild namanya kalau nggak koleksi emas. Hubungan Rothschild dengan emas sudah dimulai sejak 200 tahun lalu ketika mereka aktif minjemin dana perang ke pemerintah dalam bentuk emas. Bahkan pada tahun 2016 lalu, kepala keluarga Rothschild, Lord Jacob Rothschild, menyatakan kalau keluarganya membuang dolar dan menggantikannya dengan emas. Tapi bukan emas dalam berbentuk perhiasan, mobil berlapis emas, atau rumah yang serba emas, melainkan emas batangan. Dan nggak cuma ngumpulin emas dalam bentuk fisik, keluarga Rothschild juga terlibat dalam aktivitas penambangan, pemurnian, dan perdagangan emas. Oke, itu dia perjalanan 200 tahun dinasti perbankan keluarga Rothschild. Dari yang awalnya orang Yahudi biasa sampai jadi keluarga terkaya yang dihormati dan punya pengaruh yang sangat besar. Cara keluarga Rothschild membangun dan mempertahankan kekayaannya mungkin membuat keturunan-keturunan Rothschild nggak perlu mikirin lagi soal uang ya. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kekayaan keluarga Rothschild akan terus berlanjut? Coba komen di bawah.